Teknologi Bioenergi. Ini adalah mata kuliah pilihan, pengajarnya saya, Supriyono, itu minggu ke-1 sampai ke-8 ya, tepatnya nanti ketika UTS ya. Setelah minggu ke-8, yaitu minggu ke-9 sampai minggu ke-16, itu nanti pengajarnya adalah Bu Vivi ya, jadi pengajarnya ada 2. Ini adalah email saya. Jadi email ini nanti berguna apabila ada mungkin pengiriman tugas ya dan sebagainya. Kemudian semua PPT saya nantinya saya akan upload di website saya. Ini jadi website personal buat mengajar saya, dan semua rekamannya akan saya masukkan ke ini, ke YouTube ya, semua rekamannya. Nah, yang paling bawah ini tambahan aja ya. Kalian pasti udah tahu ya, saya sukanya main TikTok ya. Ya, tapi insya Allah TikToknya faedah ya nanti. Ya, baik, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang ada di PPT minggu kemarin ya, itu adalah kita masuk ke bab tentang konversi biogas ya. Biogas ini termasuk salah satu energi yang terbarukan. Jadi setiap harinya kita itu membutuhkan energi, kita mengonsumsi energi, salah satunya adalah energi listrik. Kemudian yang lainnya ini ada energi yang digunakan untuk transportasi. Kemudian energi juga yang digunakan untuk memasak, yaitu ini ada gas LPG. Gas LPG ya, digunakan untuk memasak. Intinya kita setiap hari pasti memerlukan energi. Kemudian di sisi lain, sumber energi yang paling banyak kita gunakan adalah energi bahan bakarnya dari bahan bakar fosil. Nah, ini ada batu bara, kemudian ada minyak bumi, kemudian ada juga gas alam. Ya, semua bahan bakar fosil ini ya tentu saja memiliki efek samping ya, efek samping yaitu dampak negatif. Salah satunya adalah polusi udara. Kalau batu bara yaitu dibakar pasti kan polusi udaranya pasti sangat banyak sekali ya. Ini saya rasa sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya kalau polusi udara ini. Kemudian polusi terhadap air ya, misalkan tumpahan minyak bumi. Ya, ngomong-ngomong tumpahan minyak bumi ya, saya itu ini ya pernah baca PKM yang menang 2 tahun yang lalu itu adalah absorben tumpahan minyak bumi ya, menggunakan silika aerogel. Nah, kemudian pencemaran tanah juga, pencemaran tanah. Misalkan kalau ditambang ya, ditambang pasti kan tanahnya rusak ya. Tanahnya rusak, kemudian sebagian limbah itu juga pengolahannya secara sistem landfill ya. Landfill itu tanahnya digali, kemudian limbahnya dimasukkan, kemudian ditutup dengan tanah kembali. Itu namanya pengolahan secara landfill. Tentu saja itu merusak tanah ya. Artinya tidak akan terurai dalam waktu yang singkat. Nah, ini adalah data cadangan energi fosil khususnya minyak bumi semakin terbatas. Setiap tahun semakin terbatas. Ini ada minyak bumi, ada gas bumi, ada batu bara. Cadangan totalnya ya, ini sekitar 9.746 juta SBM. SBM itu keterangannya di bawahnya ini ada setara barel minyak. Jadi SBM itu satuan untuk liquid.
Kalau untuk gas itu apa? Kalau untuk gas itu TSCF, Tera Standard Cubic Feet. Nah, ini cadangan total gas bumi sekitar sekian. Nah, kalau cadangan batu bara, nah ini banyak sekali, ya. 50 miliar ton. Ya. Ini membuktikan bahwa kalau Indonesia itu dulunya itu adalah hutan rimba, ya, karena batu bara kan berasal dari pohon-pohonan, sangat banyak. Cadangan terbuktinya ini sekitar, ya ini kalau minyak bumi setengahnya, ya. Kemudian gas bumi, ya ini baru 90 TSCF, ya. Dan potensinya masih 400-an yang belum terbukti. Kemudian batu bara ini yang baru terbukti masih 5 miliar ton. Yang belum terbukti ya banyak sekali, ya 45 miliar ton. Nah, ini kalau batu bara masih sangat banyak, ya. Kemudian ini produksinya. Nah, yang kita soroti yang paling akhir ini perbandingan cadangan per produksi. Nah, ini kira-kira kalau dikonversikan ke dalam tahun, ini minyak bumi ini sekitar 10 tahun lagi, ya, bertahannya. Kemudian gas bumi 30 tahun lagi, batu bara juga 50 tahun lagi. Ya, batu bara ini yang paling lama, ya. Nah, karena prediksi masing-masing sumber daya energi yang berasal dari fosil ini akan habis, ya, maksimal 50 tahun lagi, maka perlu ditemukan atau disubstitusikan energi baru, ya, dan yang dapat diperbarui sehingga energi itu dapat digunakan secara terus-menerus, ya. Kita tidak khawatir untuk habis. Energi terbarukan adalah energi yang bersumber dari alam, ya. Sumber energi tersebut tidak dapat habis dan dapat terus diperbarui. Ini salah satunya adalah biogas. Selain itu ada energi surya, ya. Kemudian ada energi arus air, ada energi air, energi angin, dan energi biomasa yang lainnya. Biogas ini termasuk biomasa, ya, sebenarnya. Ya, selain biogas yang biomasa itu ada biodiesel, ya, yang lagi viral, ya, di Indonesia itu. Kalau tahun lalu itu Indonesia perang dagang sama Eropa, ya. Eropa ini ya marah-marah karena mengapa ekspor ekspor kelapa sawit ke Eropa itu dikurangi. Ya karena Indonesia sendiri butuh mengelola minyak kelapa sawit menjadi biodiesel. Ya, babnya tentang biodiesel juga akan dibahas, ya, pada mata kuliah bioenergi ini. Tapi kali ini kita masuk ke biogas terlebih dahulu. Bahan baku biogas ini ada dari kotoran hewan. Kotoran hewan itu bisa sapi, bisa kambing, bisa ayam, ya, bisa babi juga. Tapi kalau babi di Indonesia jarang, ya, jumlahnya tidak banyak, ya, kalau babi. Mungkin di daerah NTT, NTB sana ada ya kalau kotoran babi, ya. Nah, karena mereka beternak, sebagian selain beternak kuda juga ada yang beternak babi juga, ya. Kemudian bisa berasal dari limbah industri, ya. Ya, limbah industri ini tentu saja industri-industri yang dia organik, ya. Seperti industri susu, ya, itu bisa. Atau industri yang dia mengelola minuman jus, ya, minuman jus buah, itu bisa juga limbahnya, ya, misalkan dari kulitnya atau daging yang tidak layak pakai itu bisa digunakan sebagai bahan baku biogas. Kemudian bahan baku biogas ini ada kotoran manusia, ya. Ini. Dan ada lagi sampah organik.
kalau di Malang ini pengolahan biogas ini ada di 2 titik ya setahu saya itu. Di daerah Supit Urang sama di daerah Talangagung. Talangagung apa ya? Daerah Talangagung itu masuk kabupaten mana ya? Kan ada Malang Kota sama kabupaten. Kalau di Supit Urang itu di daerah Malang Kota. Ini sumbernya macam-macam. Biogas sendiri, ya. Biogas adalah gas mudah terbakar atau flammable yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik oleh mikroorganisme tertentu pada kondisi yang relatif sangat kurang oksigen, anaerob. Ya, ini syaratnya. Jadi pembentukan biogas itu terjadi secara anaerob. Atau yang lebih kita kenal sebagai proses fermentasi. Nah, kemudian ini ada kelebihan biogas. Kelebihan biogas yang pertama itu dari segi lingkungan. Yang pertama ini sangat membantu dalam pengelolaan limbah dan sangat ramah lingkungan alias bebas polusi karena tidak menghasilkan asap seperti pada pembakaran bensin. Tidak menghasilkan asap di sini maksudnya asap yang hitam gitu ya, seperti pembakaran bensin itu kan kalau bensin dibakar langsung kan langsung hitam gitu ya. Tapi kalau biogas itu pembakarannya lebih sempurna. Jadi CH4 ditambah O2 jadi CO2 dan H2O. Itu konversi dari CH4 menjadi CO2 itu di atas 97%. Ya, jadi dia sangat sempurna pembakarannya. Kemudian dari segi teknologi, ya, biogas dapat diproduksi dengan teknologi yang sederhana, lagi murah. Nih, jadi biogas itu teknologinya kan tidak seperti teknologi pengolahan minyak dan gas alam, ya, yang butuh distilasi, butuh apalagi ya, butuh proses refrigerasi untuk pemisahan berdasarkan titik embunnya, ya tidak perlu seperti itu. Kemudian dari segi produktivitas biogas cukup menjanjikan ya, karena hasil sampingnya berupa pupuk organik. Ya. Jadi bekas apa ya, setelah dari tangki digester ya, itu sisanya bisa digunakan sebagai pupuk organik. Ini adalah beberapa kebijakan pengembangan biogas di Indonesia. Ini ada 4 peraturan ya, saya dapatnya 4 peraturan ini. Yang pertama Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional penyediaan biofuel minimal 5% pada tahun 2025. Biofuel itu termasuk biogas juga. Bio kan artinya dia berasal dari bio ya, dari organik-organikan. Kalau fuel ya berarti dia menunjukkan dia berfungsi sebagai bahan bakar. Kemudian ada Inpres nomor 1 tahun 2006 ya. Inpres nomor 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar lain. Kemudian ada Kepres nomor 10 tahun 2006 tentang pembentukan tim nasional pengembangan BBN untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Yang terakhir ini ada Peraturan Pemerintah Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 32 tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan bakar nabati atau biofuel sebagai bahan bakar lain. Bahan bakar nabati ya, biogas termasuk. Nah ini program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Program Desa Mandiri Energi atau dikenal juga dengan DME. DME bukan dimethyl ether ya, beda ya. Dimethyl ether itu singkatannya DME juga ya, tapi di sini
ini program Desa Mandiri Energi. Merupakan perwujudan dari beberapa kebijakan melalui pendanaan dari APBN dan juga program biru yang merupakan program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda serta pengembangan pembangkit listrik tenaga biogas yang dikembangkan oleh pihak swasta. Yang nggak hanya pihak swasta ya, pemerintah itu juga khususnya yang di Malang yang 2 titik ya di Supiturang dan di Talangagung itu dikembangkan oleh pemerintah. Ya. Ya, ini adalah program pemerintah yang terkait dengan biogas. Pada saat ini biru itu nama program. Biru beroperasi di 10 provinsi di Indonesia: Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur atau Sumba. Teknologi reaktor biru adalah reaktor kubah beton. Ini jadi biogas sudah dimanfaatkan ya. Ini dialirkan ke pipa-pipa pedesaan ya sehingga bisa digunakan untuk memasak. Ya ini dapat dilihat bahwa apinya biru. Jadi kompor biogas itu sebenarnya sama dengan kompor LPG. Ya sama persis, ya sama-sama gasnya. Cuma kalau LPG ya dia bisa disimpan dalam bentuk liquid ya. Kalau biogas ya saat ini yang ada di program pemerintah itu biogasnya kelemahannya belum disimpan secara liquid. Ya. Karena kita tahu kalau menyimpan metana, ya, metana itu kan massa atom relatifnya 16, ya. Dibandingkan dengan LPG, ya, LPG itu campuran antara C3 dan C4 ya. Semakin kecil massa atom relatifnya, maka dia apabila melihat persamaan dari termodinamika itu kan semakin besar ya seharusnya tekanan yang digunakan untuk merubah dia ke fase liquidnya. Nah, jadi kelemahan biogas yang ada di Indonesia itu sebenarnya dari storage-nya. Ya. Storage-nya dia belum bisa disimpan dalam bentuk liquid karena butuh tekanan yang sangat besar. Ya siapa tahu dari kalian nanti ada yang membuat karya tulis ya punya suatu inovasi biogas bisa disimpan dalam tekanan yang lebih rendah ya. Ya siapa tahu dari kalian ada yang menemukan metodenya ya. Kan mahasiswa itu biasanya lebih kreatif ya dari dosennya ya. Ya saya sendiri kalau melihat beberapa PKM-nya anak-anak itu oh ya ada ide gini ya. Ya itu mahasiswa itu terkadang lebih kreatif dari dosennya ya. Kalau dari sisi ilmu mungkin dosennya lebih ya, tapi kalau dari sisi kreatif mungkin kalian bisa lebih kreatif ya dari saya. Nah ini kemudian campuran kotoran dan air yang bercampur dalam inlet atau tangki pencampur mengalir melalui saluran pipa menuju kubah. Campuran tersebut lalu memproduksi gas setelah melalui proses pencernaan di dalam reaktor. Gas yang dihasilkan lalu ditampung di dalam ruang penampung gas bagian atas kubah. Kotoran yang sudah berfermentasi dialirkan keluar dari kubah menuju outlet. Ampas ini dinamakan bioslari. Ia akan mengalir keluar melalui overflow outlet ke lubang penampung slari. Gas yang dihasilkan di dalam kubah lalu mengalir ke dapur melalui pipa. Ini yang dilakukan secara sederhana ya, ini yang dilakukan di desa-desa. Tahun 2015 dulu itu sempat ya, jadi teknik kimia UB itu program pengabdiannya itu adalah tentang biogas ya. Itu 2015, 5 tahun yang lalu ya berarti.
Saya belum ada ya. Saya ada di UB itu tahun 2016. Lima desa yang memanfaatkan teknologi biogas, ini contoh-contohnya. Ini ada Desa Caping Bone, Sulawesi Selatan, ya. Kemudian ada Bali, Kediri, Pasuruan, Malang, Argosari ada juga ya ternyata ya. Berarti 3 titik ya kalau yang di Malang. Ya ini kita masuk ke proses konversi biogas menjadi energi listrik. Nah, ini ada sapi. Ya. Sapi ini dia akan mengeluarkan kotoran. Ya. Selanjutnya kotoran itu akan ditampung pada tangki penampung kotoran. Ya. Di sini ada keterangannya PIT Collection Tank for Biomass. Ya, ini selain dari kotoran sapi, ya, ini juga ada yang berasal dari biowaste. Artinya dia sampah-sampah organik. Ya, setelah masuk ke kolam penampungan sementara, kemudian ya, dia di sini kan wujudnya selari. Kalau selari kan berarti dia bisa dialirkan, dia menuju ke ini tangki digester. Ya. Jadi inti dari proses pembentukan biogas itu sebenarnya ada di tangki digester ini. Di dalam tangki digester di sini terjadi proses pembentukan dari kotoran ya menjadi biogas. Ya nanti ada reaksi-reaksinya setelah slide ini. Ya biogas yang terbentuk ya. Gas kan secara umum dia punya tekanan dan akan lari ke atas ya secara umum. Karena bagian bawah ini kan liquid ya, lari ke bawah lagi kan nggak mungkin. Dia pasti lari ke atas. Makanya di atas ini dia dikasih pipa. Ya. Dikasih pipa, kemudian ini ada bypass namanya ya. Kalau dibagi 3 ini percobaan 3 ini yang misalkan biogasnya dia kemurniannya sudah memenuhi ketentuan. Biasanya itu biogas yang dipakai di desa-desa itu kebanyakan itu kemurniannya di atas 85%. Tapi kalau ingin lebih murni lagi ya tidak apa-apa ya. Ya, misalkan kemurniannya masih 40% ya. Bapak kalau 40% itu pencemarannya apa ya? Zat pencemarnya apa ya? Selain biogas ya. Di dalam sini itu juga terbentuk CO2. Jadi sebenarnya pencemar terbanyak di biogas itu adalah CO2, karbon dioksida. Selain CO2 itu ada lagi H2S, ya, hidrogen sulfida. Karena kan berasal dari kotoran ya. Kalau kotoran yang sebenarnya yang bikin bau sekali itu kan metana sama ini H2S ya. Hidrogen sulfida, dia bau sekali. Menyengat kalau H2S itu baunya. Apabila dia kemurniannya belum layak untuk digunakan, dia ke unit purifikasi atau refinery ya, kalau di dalam industri itu namanya unit refinery. Nah, unit refinery misalkan di sini ada CO2-nya. CO2-nya itu tahapan yang paling umum digunakan untuk mengurangi kadar CO2 pada biogas itu adalah tahap absorpsi. Pakai D ya. Absorpsi. Absorpsinya itu yang paling umum itu adalah menggunakan karbon aktif. Ya, menggunakan karbon aktif. Nah, artinya karbon yang dia gugusnya sudah diaktifasi, sehingga dia lebih selektif dalam menyerap komponen tertentu yang diinginkan. Dalam hal ini adalah CO2. Ya, di sini karbon aktif dan kalau biasanya itu kolomnya tidak 1 ya, tapi dia beberapa kolom, jadi di model seri gitu. Ada 5 kolom, 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 5 kolom,
sekian kolom sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhannya berapa? Ya tergantung inputnya. Ya, misalkan bisa 5 ya bisa 8 juga. Ya. Dan isinya biasanya tidak karbon saja. Ya. Ada kolom khusus untuk karbon, ada kolom khusus untuk silika misalkan. Loh Pak, kolom untuk silika itu buat apa? Kolom silika yaitu tujuannya untuk mengurangi kadar H2O. H2O dan H2S, yaitu nanti akan terikat dengan silika. Karena silika itu adalah absorben senyawa polar. H2O itu polar, H2S itu polar juga. Kalau CO2 itu non polar, makanya CO2 diserap oleh karbon aktif. Karbon itu kan absorben non polar. Kalau silika absorben polar. Nah, setelah kemurniannya sudah memenuhi standar, ya, misalkan sudah 95%, ya, ini akan ditampung pada tangki, ya, pada tangki tertentu. Atau bisa ya digunakan untuk pembangkit itu bisa. Ya. Jadi genset yang bahan bakarnya biogas itu ada. Ya. Bahkan banyak dijual ya di Shopee, di Bukalapak itu ada ya, itu genset biogas itu. Gunakan untuk pembangkit listrik. Yang akan listriknya digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Dan listriknya kalau di sini kan kalau kita melihat gambarnya ini listriknya juga digunakan untuk menjaga suhu dari digester ini. Jadi dia ada suhu optimalnya ya sekitar kurang lebih suhu manusia ya, jadi 37, 38. Makanya ini ada pemanasnya, ada koilnya. Nah, kemudian selarinya sisanya dikemanakan ya? Selarinya ini kan bagian kiri. Ini ada tangki khusus ya untuk menampung sisa dari digesternya. Maksudnya yang padat dan yang cair. Yang gas kan biogas nanti. Yang padat dan yang cair ini ditampung sendiri ke tangki digestion residue storage. Kemudian ya bisa digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Ini adalah reaksi kimianya. Reaksi kimia dalam pembentukan biogas. Ada kotoran dan ada kotoran, kemudian ada ini ya, ada limbah organik. Sebenarnya dia itu selulosa ya kandungannya. Yang terbanyak itu selulosa. Selulosa dia akan mengalami reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu reaksi pemecahan. Jadi selulosa itu kan sebenarnya polimer dari glukosa. Ya, dia mengalami reaksi hidrolisis, ya, selulosa menjadi sekian N banyak glukosa. Setelah terpecah menjadi glukosa, ya, kemudian di sini mengalami pengasaman, ya, reaksi pengasaman. Ya, reaksi pengasaman di sini dia glukosanya berubah menjadi asam laktat, asam butirat, etanol ya. Dan mungkin nggak hanya 3 ini ya. Intinya itu adalah asam lemak dan alkohol. Nah, asam laktat ya, asam butirat ya. Ini kan dia golongan ini ya. Golongan karboksilat ya, ada khusus karboksilatnya. Asam asetat juga mungkin juga terbentuk ya, karena dia termasuk golongan asam lemak juga. Ya, di sini dapat dilihat ya, pada proses pengasaman dia terbentuk CO2 dan H2. Makanya ini harus kondisinya
anaerobik, ya, karena dia ada H2-nya. H2 di sini kalau dia kadarnya lebih dari 5%, maka bisa terjadi ledakan apabila dia bertemu dengan oksigen. Ya. Jadi hidrogen lebih dari 5% bertemu dengan oksigen itu bisa terjadi ledakan. Ya. Makanya kondisinya harus anaerob. Selain itu ya proses metanogenik, ya, atau proses pembentukan metan itu juga harus terjadi pada kondisi yang anaerob. Ya. Anaerob itu maksudnya dia tidak ada kontak dengan oksigen. Ini H2 ya bertemu dengan CO2 jadi 2H2O plus J4. Kemudian ini ada etanol. Ya. Etanol bertemu dengan CO2 ya menjadi asam asetat dan J4. Asam asetat ya dia bereaksi dengan CO2 menjadi CO2 dan J4. Ini reaksi pemecahan ya kalau ini ya. Ini belum setara kayaknya. Ya. Kemudian paling bawah ini ada asam butirat ya. Asam butiratnya bereaksi dengan H2 plus CO2 menjadi asam asetat juga dan menjadi J4. Metananya itu J4 ya. Bapak terus yang sisa kayak CH3COH, ya, ini kemana? CH3COH ini kan asam asetat ya. Dia akan bereaksi dengan CO2 sisa. Jadi ada beberapa produk yang dia bereaksi secara istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu bereaksi secara recycling ya. CH3COH ini kan nanti dia bereaksi dengan CO2 menjadi CO2 dan J4 juga. Ya, sehingga di sini ada metan dan CO2. Ya, ini pengotornya yang paling banyak adalah CO2 di sini. Kemudian untuk komponennya, untuk komponen biogas itu kalau keluar dari digester, ya, biasanya itu 55-75%. Karbon dioksidanya cukup banyak ya, 25-45%. Nitrogen 0 ya, sampai 0,3%. Kemudian ada hidrogen 1-5%. Kemudian ada hidrogen sulfide ya, H2S 0-3%. Nah, ini hidrogen sulfide ini meskipun cuma 3%, tapi sangat berbahaya. Karena hidrogen sulfide, dia itu sifatnya asam, ya, asam lemah ya. H2S itu asam lemah. Dan kalau asam, dia di dalam tangki bisa mempercepat korosi. Bisa mempercepat korosi pada tangki sehingga dia merusak tangki ya. Umur tangkinya jadi nggak panjang ya. Dampak paling berbahaya bisa terjadi kebocoran tangki dan bisa terjadi ledakan, yaitu yang paling tidak dikehendaki dari keberadaan H2S. Nah, oleh karena itu komponen selain metana itu perlu dimurnikan. Ya. Salah satunya dengan cara absorpsi. Kalau karbon ya itu terikat dengan karbon dioksida, dia terikat dengan karbon aktif. Ya. Kalau hidrogen sulfide itu terikat dengan silika. Ya, salah satunya. Ya, ini ada macam-macam sumber biogas. Ada kotoran sapi, kerbau, babi, ayam. Ini masing-masing jika 1 kilogram kotoran sapi itu setara dengan berapa liter biogas. Demikian juga Mas. Ini yang paling banyak ini adalah kotoran ayam. Ya. 1 kilogram kotoran ayam ini setara dengan 70 liter biogas.
Ya, kalau keluar dari digester tadi ya akan mengandung metana, ya, C4, karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Ini adalah biogas mentah ya. Jadi biogas mentah itu kandungannya ini. Maka biogas mentah itu perlu dibersihkan gas CO2-nya, kemudian didesulfurisasi dari gas H2S, kemudian pengeringan biogas ini untuk menghilangkan kadar airnya, ya, sehingga jadi biogas yang bersih. Ini video ini, nggak ada play-nya. Oh ya, kalau di Google Meet nggak bisa di play ya ini. Ini sebenarnya bisa di play ya ini. Ini videonya saya ngambil dari videonya YouTube-nya si Unil ya. Ini adalah analisis potensi pembangkit listrik biogas berbasis limbah cair pabrik kelapa sawit. Ya. Studi kasus PKS ya. Pabrik kelapa sawit ya. PKS itu bukan partai ya, PKS itu pabrik kelapa sawit. PT Intan Sejati Andalan Riau. Ini kasusnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, ini menurut saya penting juga ya. Ini adalah perhitungan biogas dapat didasarkan pada jumlah COD di dalam limbah POME. Untuk menghitung potensi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi dia menghitung ini ya, akhirnya itu menghitung energi yang berhasil dihasilkan dari biogas itu dengan analisis pendekatan jumlah COD. Kalau COD itu kan chemical oxygen demand ya, jadi oksigen yang bereaksi ya, dalam hal ini adalah C4 ditambah O2 ya, O2-nya di sini COD-nya. POME ya, POME itu limbah sawit ya. Palm oil mill apa I-nya? Effluent ya, I-nya itu effluent. Yang pertama ini ada step 1 menghitung jumlah COD ekuivalen terhadap C4. Ini rasinya. Apabila 16 gram C4, maka dibutuhkan oksigen sebanyak 64 gram. Apabila 1 gram, berapa? Ya berarti kan 64 dibagi 16, jadinya 4 gram COD. Kemudian step 2, konversi berat C4 ke volume berdasarkan hukum gas ideal. Kondisinya dianggap ideal. 1 mol gas dalam STP ya, dengan volume 22,4 liter. Kalau 1 mol C4 itu setara 22,4 liter C4. Kalau 16 gram setara 22,4 liter C4 juga. Tuh, nah, kok bisa? Ya, massa atom relatif dari C4 itu adalah 16 ya. 12 ditambah 4 kan 16 ya. 16 bagi 16 kan 1 sama dengan 22,4 liter C4. Kalau 1 gramnya berapa? Ya, berarti 22,4 dibagi 16, ya, 1,4 liter C4. Kemudian step yang ketiga, ya, jumlah C4 yang dihasilkan terhadap COD yang dihilangkan dari persamaan 1 dan 2 diperoleh ini ya, 1 gram C4 setara dengan 4 gram COD yang tadi ya. 4 gram COD setara dengan 1,4 liter C4 di step 2 yang atasnya tadi ya. Kemudian 1 gram COD, kalau 1 gram COD berapa? Ya berarti 1,4 dibagi 4. Bapak kok dibagi 4? Iya. Yang diketahui itu 2 kok ya. Berarti 0,35 liter C4 atau 1 kilogram. Ya. Ini dikonversikan ke ini ya, apa namanya? Dikonversikan ke massa ya. Jadi melihat dari massa jenisnya juga ya.
atau jarang ya biasanya kalau dalam massa itu. Biasanya itu kalau tangki itu dalam liter. COD ya 0,35 meter kubik CH4 ya, yang atasnya tadi. COD-nya segini. Dengan demikian, pengurangan 1 gram COD akan memproduksi 0,35 meter kubik CH4 dalam kondisi STP. Ini. Berdasarkan data produksi pabrik, ya, maksudnya pabrik yang tadi ya, yang dari Riau tadi, maka rata-rata kapasitas produksi sebesar 41 ton per jam. Dengan analisis neraca massa didapatkan rata-rata POME sebesar 55% dari total TBS terolah. Maka total produksi POME dihitung sebagai berikut. 55% ya yang diketahui, kalikan kapasitas olah. Kapasitas olahnya adalah 41 ton per jam. Sehingga didapatkan 22,55 ton POME per jam. Dengan asumsi densitas POME sama dengan air yaitu 1 kg per meter kubik, maka POME per jam adalah 22,55 meter kubik per jam. Ini satu ya, ini seharusnya koma ya ini. Soalnya satuannya kilogram per meter kubik. Ya. Atau 22 meter 22.000 ya ini ya. Ya 22.550 liter per jam. Dari hasil pengujian sampel didapatkan nilai COD POME sebesar 62.000 mg per liter. Ini data ya 62.000 atau sama dengan 0,062 kg per liter, maka kandungan COD dalam POME dapat dihitung sebagai berikut. Ini kandungan COD pada POME ya. 0,062 kalikan 22.550 sehingga didapatkan 1.398 kg COD per jam. Dari perhitungan reaksi kimia bahwa CH4 dihasilkan sebesar 0,35 meter kubik. Yang tadi ya, yang atasnya step-step sebelumnya tadi. Untuk setiap kilogram COD, maka CH4 dihasilkan adalah ini 0,35 kalikan 1.398 kg COD per jam, sehingga jadi 489,3 meter kubik CH4 per jam. Sekarang ini kan sudah dapat volumenya, volume per jam CH4 yang dihasilkan. Berarti nilai kalornya berapa? Ya berarti harus dikalikan nilai kalor spesifiknya. Nilai kalor CH4 ditentukan sebesar 8.900 kilokalori per meter kubik. Maka total kalori terbangkit adalah kalor spesifiknya ya 8.900 ini ya kalikan dengan jumlah CH4-nya per jamnya 489,4 sehingga dapat ini ya 4.555.660 kilokalori per jam. Ya, ini termasuk besar apa kecil ya? Segini. Ya ini kalau semuanya dijadikan pembangkit listrik ya. Tapi beda kalau misalkan digunakan untuk bahan bakar yang lain ya, misalkan dialirkan ke pipa-pipa warga untuk memasak ya. Ya, ini kalau ini perhitungan secara kasar ya, artinya kita tidak melibatkan efisiensi. Efisiensinya dianggap 100%. Kenyataannya kalau
jadi listrik itu kan genset punya efisiensi, kemudian setiap alat listrik punya efisiensi ya, itu pasti di bawah ini ya kalorinya. Nah ini kalau misalkan efisiensi gas engine-nya itu 35% ya, efisiensi gensetnya itu 35%, maka listriknya itu setara berapa kWh. Maka potensi listrik sama dengan energi kalor kalikan efisiensi ya 5000 ya 5066 kWh kalikan 35%, maka jadinya ini 1.773,1 kWh. Dengan demikian, potensi energi listrik dari konversi limbah biogas yang dapat dibangkitkan di perusahaan kelapa sawit ISA, ini singkatan, sebesar 1.773,1 kWh atau 1,7 megawatt. Lumayan ya 1,7 megawatt itu. Itu kira-kira cukup ya digunakan untuk menyalakan 10 rumah itu ya. Kira 10 rumah, tapi rumah yang kecil ya, kalau rumah besar ya nggak kuat ya. Nah, terima kasih kepada mahasiswa Teknik Kimia FTUB angkatan 2017 dan 2018 ya. Ini jadi dulu PPT-nya ketika saya ngajar angkatan 2017 dan 2018 ya. Nah, PPT-nya sudah direvisi dan bagus ya. Kemudian beberapa saya comot ya, saya ambil, saya jadikan bahan mengajar yang sekarang ini. Ya, harus disampaikan ya kalau kita mencomot hasil orang itu. Ya. Terima kasih kepada angkatan 2017 dan 2018. Ya, habis. Terima kasih. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Iya, yang mana? Sama yang proses tadi, Pak. Proses pembentukan biogas. Bentar, saya tampilkan lagi. Ini ya, Mas ya? Ya, itu ada proses hidrolisis, kan ada selulosa sama H2O, Pak. Itu berarti di dalam tangki reaktornya itu ditambahkan air atau bagaimana, Pak? Ditambahkan enzim, Mas. Namanya enzim selulosa. Ya, dia untuk memecah selulosa menjadi monomer yang lebih kecil. Ini hidrolisis itu kan penulisannya memang ditambahkan H2O, tapi kenyataannya ya dia memang ada H2O kan karena dia selari kan ya. Tapi di sini ada enzim pemecah, enzim selulosa namanya. Enzim selulosa ini ada di dalam tubuh kita juga ya. Di dalam tubuh manusia kan ada enzim selulosanya juga untuk memecah selulosa menjadi glukosa. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, yang mana? Mengenai reaksi kimia dalam pembentukan biogas ini juga, Pak. Ini Ya, kan dalam PPT tadi kita menggunakan satu digester. Nah, kan dari hidrolisis sampai metanogenik ada banyak reaksi, Pak. Terus saya ingin ini hanya menggunakan satu digester atau ada dua atau beberapa yang digunakan, Pak? Ini satu digester, Mas.
Jadi ini reaksinya kontinu, ya, tidak boleh dipotong di satu. Oh, hidrolisis, setelah hidrolisis pindah ke tangki lain. Ya. Masalahnya kenyataannya kan kita tidak tahu. Misalkan apakah hidrolisis itu sudah selesai atau belum, kita kan nggak tahu. Maksudnya apakah hidrolisis itu sudah berlaku dari masing-masing partikel selulosa, masing-masing partikel selulosa apakah sudah terhidrolisis menjadi glukosa, kita kan nggak tahu. Sehingga proses ini berlangsung pada satu tangki digester. Biasanya besar ya tangkinya memang. Ya. Oh ya, tambahan lagi yang belum ada di reaksi yang saya tampilkan di slide ya, menggunakan bakteri ya. Jadi bakterinya itu, nama bakterinya adalah Methanobacterium ya. Ada juga yang menyebut Methanobacillus, yaitu ada di ini tahap metanogenik ya. Ya, jadi Methanobacterium atau Methanobacillus itu nama bakterinya. Ya, bisa di searching nanti di Google ya. Itu jenis-jenis bakterinya macam-macam ya. Tapi yang paling umum itu adalah Methanobacterium. Ada lagi? Oh ya, kalian pernah ini apa namanya, pernah tahu nggak kalau sebenarnya proses pembentukan biogas ini sebenarnya mirip dengan ini proses pembusukan ya, proses pembusukan makanan pada ini pada perut manusia ya, pada usus ya. Nama bakterinya apa kira-kira? Misalkan di sini kan selulosa dan glukosa, ini kan dia butuh enzim selulosa. Nah, enzim selulosa itu kan tidak serta-merta dimasukkan. Berarti ada nama bakterinya. Kira-kira apa? Bakteri yang hidup di usus, yang iklannya Yakult itu loh. Apa? Masa lupa. Lactobacillus. Ya? Lactobacillus. Lactobacillus itu berlaku pada proses ini, pengasaman. Jadi proses pembentukan glukosa menjadi asam laktat. Ya, lactobacillus juga digunakan ya pada proses ini. Ada asam laktat, ada asam butirat ya. Kalau pada ini kira-kira apa? Ya. Selulosa menjadi glukosa, ini ada bakterinya juga. Ya, salah satunya itu ada Streptococcus, strepto atau Streptococcus, ya, untuk bakteri pada tahap selulosa menjadi glukosa ini. Ya itu nanti bisa kalian browsing ya di Google ya, nanti nama-nama bakterinya. Ini menggunakan beberapa jenis bakteri ya kalau yang ini.
Ada lagi pertanyaan?